Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang pada hari ini 1 Juni 2023. Dan saat ini kita sudah ada pada satu segmen yang setiap harinya selalu ditunggu-tunggu oleh pemirsa Batam TV, yaitu segmen Bincang Siang. Kali ini bersama dengan Mbak Ica Bunfau selaku owner dari Salad Salto Bunfau. Kita mau menyapa dulu Mbak Ica, halo. Halo Mbak, Gimana siang. kabar? Siang Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, Baik. selalu semangat luar biasa. Sehat selalu pastinya. Oke Mbak, ini sebelum kita bincang-bincang, boleh disapa dulu nih pemirsa Batam TV. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa di Batam TV. Kita jumpa lagi di acara Bincang Siang bersama saya Ica Bunfau dengan Salad Salto Bunfau. Iya, oke, mantap banget ya. Oke Mbak Ica, ini tadi namanya Salad Salto Bunfau. Ada filosofi apa sih di balik nama ini? Boleh disampaikan? Baik Mbak, yang pertama kenapa saya kasih nama Bunfau ya Mbak ya? Orang kadang ada bertanya-tanya, Bunfau itu apa sih? Apa kok namanya kayak Korea-Koreaan gitu? Padahal Bunfau itu, anak saya yang pertama itu namanya Muhammad Fauzan. Jadi Bunfau itu Bunda Fauzan maksudnya. Bunda gitu. Fauzan. Oh iya, disingkat ya. Iya, betul. Ini juga ada satu kata nih, salto. Kenapa tuh? Oke. Salto itu kan berarti kita jungkir balik ya Mbak ya? Jungkir balik nih ceritanya. Biasa kan kalau salad buah kita diamkan agak lama dia mencair. Kalau yang salad aku nih kalau udah masuk kulkas terus Mbak mau saltokan dia nggak mencair dan nggak akan tumpah. Seperti itulah makanya namanya salad salto Mbak. Udah tahu ya pemirsa ya, ternyata itu filosofi di balik nama Salad Salto Bunfau. Oke. Nah Mbak Ica, ini sejak kapan nih sudah mulai usaha ini? Salad Salto Bunfau ini adalah usaha pertama saya. Dulu sebelum datang ke Batam ini saya udah merintis di Bandung. 2013 saya datang ke Batam, jadi saya lanjut jualan di Batam. Lanjut gitu. di Batam lagi betul, ya? dari Okay. 2013. Tapi ini juga lagi bekerja, aktif bekerja? Iya, bekerja juga. Gimana tuh cara membagi waktu bekerja dengan harus menyiapin semua ini? Sebetulnya kalau bagi waktu kita kerja, kalau nggak ada kerja lembur, kita on time pulang. Insya Allah kalau kita pulang jam 4, pulang ke rumah kebetulan tidak terlalu jauh jaraknya dari kantor ke rumah. Nanti sampai rumah kita udah bisa produksi apa yang diminta oleh ini. Kita kan jual online ya, jadi diminta oleh yang customer itu mau yang mana nanti boleh. Tapi biasanya kalau salad ini dari kawan-kawan kantor pun selalu order. Selalu gitu. order iya, ya. Betul. Jadi dari luar enggak, dari kantor iya, betul. always gitu. Oke, nah ini kenapa Mbak Ica milih usahanya salad? Kenapa tidak yang lain gitu? Oh ya, karena yang pertama itu sejarahnya di rumah itu anak-anak saya dengan suami itu doyan salad. Doyan salad. Iya. Terus ketika kami order rata-rata kan saladnya tuh cuma dia suka agak cair gitu ininya mayonya. Jadi saya bikin satu resep mayo gimana biar mayonya itu agak kental tapi no susu no yogurt gitu Mbak. Jadi memang nggak pakai susu, nggak pakai yogurt mayonya. Nah seperti itu biar seger kan. Biar seger gitu ya. Terus buah-buahannya juga yang fresh. Jadi akhirnya karena dari hobi makan keluarga kenapa sih nggak kita coba dijual aja? Ternyata ketika customer kita nyicip enak katanya. Jadi ya udahlah pede aja saya jual terus. Artinya terinspirasi dari situ ya. Betul. Wow, bagus banget nih. Jadi dimulai dari rumah ternyata. Iya, betul. Pelanggan pertama pasti dari rumah sendiri. Pelanggan pertama anak-anak dan suami. Gratis tapi pastinya. Oke, Mbak Ica, jadi selain ada salad, apa aja sih yang diproduksi? Selain salad buah ini ada minuman tuh ada Thai tea, green tea, terus dalgona lagi pada masanya itu ya, dalgona rame gitu. Terus kita juga jual brownies faci, terus ada lagi sus fla, sus buah, dan isian untuk snack box juga. Gitu. Oke, nah ini sudah ada di tampilan kita nih Mbak Ica. Ini minuman apa nih Mbak? Boleh disampaikan ke pemirsa? Kalau yang sebelah kiri itu Thai tea Mbak. Tapi dia pakai cincau Thai tea-nya. Nantilah Mbak Wasti coba juga. Oke, siap. Itu green tea Mbak. Ini green tea udah kelihatan ya dari warnanya. Iya betul. Dan pastinya insya Allah produk-produk yang saya
buat itu sudah bersertifikasi halal. Sudah sertifikasi Iya, halal, betul. ini yang paling penting nih biasanya. Tapi biasanya kalau pembeli pada umumnya itu mereka nggak melihat dari situ ya Mbak, udah enak minum gitu. Nah kalau yang ini nih Mbak, Ya, ini brownies fudgy, toppingnya macam-macam Mbak. Oke, biasa penggemarnya anak-anak sih. oh iya Karena betul. banyak toppingnya. Ini proses pembuatannya. Dia kalau flaknya sudah kita buat atau mayonya kita buat, nanti baru ini. Ini muffin kita. Ini muffin. Iya. Nah, Nah. kalau ini cake lumer Mbak. Ini Cake juga lumer. salah satu best seller juga. Ini bahannya dari apa nih Mbak? Nah, bahannya ini kalau cake lumer ini dia misalkan cake lumer pandan. Dasarnya itu adalah bolu pandan, nanti disiram oleh flak, memang flak resep kita gitu. Oh Ya, iya, punya resep sendiri, Punya diracik resep sendiri ya sendiri. Iya, Mbak? betul, flak Jadi dari keju. flak keju, emang diracik bener-bener. Betul. Wah luar biasa, ini pasti memberi rasa yang khas dan berbeda dari yang lainnya Iya, ya betul, pastinya betul. ya. Oke, nah ini kalau boleh tahu Mbak, juga bisa disampaikan ke pemirsa Batam TV, ada berapa nih outlet kita saat ini? Untuk saat ini sih outlet kita masih satu, tapi doakan ya mudah-mudahan Pasti dong. dengan ada rezeki kita bisa buka outlet lagi. Untuk sementara kita masih di rumah, cuma kita punya ruang untuk produksi sendiri, dan untuk outlet kita ada di Tiban Palem Mbak. Tiban Palem. Nah, dan saat ini Mbak Ica juga berharap ada terus berkembang ya gitu, Insya bisa Allah, outletnya bisa mudah-mudahan. lebih berkembang Amin lagi, ada ya Rabbal cabang lagi. Alamin. Kalau Amin. bisa jangan di Batam aja, Oh iya, keluar amin, juga. insya Allah. Oke, Ya. Mbak, untuk dalam 1 bulan sendiri berapa banyak tuh kira-kira yang diproduksi untuk salad aja ya Mbak? Kan? Salad ya. Salad ini kadang-kadang nggak, memang tidak hanya di Batam Mbak. Kebetulan suami saya kan kerjanya di Tanjung Balai Karimun. Jadi suka bawa juga ke balai kalau ada pesanan gitu. Jadi udah sampai juga sih Tanjung Balai. Udah sampai ke Tanjung Iya. Balai ternyata. Ke Pinang pun udah sampai juga. Karena banyak kawan-kawan yang setiap datang ke Batam, mereka cari salad, buah, nanti bawa ke Pinang untuk pulang seperti itu. Jadi dalam 1 bulan ya sekitar 300-an lah Mbak. 300-an yang diproduksi. Iya betul. Oke, itu dari ratusan yang diproduksi itu kira-kira berapa sih output yang didapat? Bocorin. Tapi ditahan dulu nih Mbak, ditahan dulu. Kita akan kembali. Hitung dulu ya Oke, Mbak. Kita siap. kembali setelah jeda pariwara. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di segmen Bincang Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita lanjut perbincangan kita ya Mbak Ica. Oke, tadi Mbak Ica bilang ada ratusan yang diproduksi. Itu per bulan atau per hari Mbak? Per bulan. Per bulan. Nah, boleh dibocorin nih ke pemirsa Batam Apa TV. ini yang dibocorin? Berapa Ember outputnya? Bukan, pastinya output yang diperoleh dari ratusan salad yang diproduksi. Karena kan kita produksi nggak salad aja ya Mbak ya. Alhamdulillah sih kita produksi salad dan yang lainnya dapat opit ya, harus dapat keuntungannya itu ya lumayan lah. Kita bisa bayar untuk sekolah anak, bisa bayar juga listrik, air. Tahu lah ya ibu-ibu ya, list kebutuhan dapur, list kebutuhan tuh terpenuhi Alhamdulillah semuanya. iya, gitu kan. Oke. Karena kalau dari kita dari gaji dari tempat kerja pun kita kalau kita mau berusaha, kita punya awalnya sih hanya hobi nih, tapi dari hobi itu kita bisa menciptakan lapangan kerja kita sendiri. Iya benar pasti. Sebetulnya lebih enak menjadi bos lah di walaupun kecil tapi enak jadi bos sendiri ketimbang Bos diri sendiri ya. Iya. Jadi kita pun bisa memberikan pekerjaan, lapangan pekerjaan untuk karyawan kita gitu. Terus karyawan kita pun semangat kalau orderannya banyak. Terus orderan itu cita rasa semuanya kalau enak itu dia pun mereka semua senang juga. Dan kita pun rasa puas gitu betul. ya Mbak. Jadi kita pun bisa memberikan hasil yang lebih untuk karyawan kita seperti itu. Nah ini yang barusan Mbak Ica bilang nih bisa membuka lapangan kerja juga. Ya, betul. Ini
Untuk karyawannya sendiri itu dari kalangan ibu-ibu rumah tangga juga atau? Ya, untuk saat ini baru satu karyawan sih, tapi alhamdulillah lah kita masih terhandle. Mudah-mudahan kalau yang nggak terhandle itu kalau mau lebaran, Mbak, Mau itu lebaran nih. pasti kita butuh bantuan juga untuk bantu-bantu kita seperti itu. Tapi alhamdulillah walaupun cuma satu karyawan, kami masih bisa menghandle semua orderan setiap harinya seperti itu. Oke, baik Mbak Ica. Tadi Mbak Ica juga sudah sempat mengatakan bahwa sudah sertifikasi halal. Betul. Ini gimana sih caranya kok bisa secepat itu, Mbak? Oh iya. Biar pemirsa Batam TV betul, tahu iya. juga ya. Karena gini Mbak, dulu sebelum ada sertifikat halal, saya mau masuk di masuk ke tempat-tempat tuh pasti yang dia tanyakan sudah ada sertifikat halalnya atau belum, seperti itu. Padahal kan kita tahu kalau salad buah ini dari buah-buahan otomatis pastilah halal gitu kan, seperti itu. Cuma bahan-bahan yang lainnya apakah sudah mempunyai sertifikat halal dan bagaimana ketika kita produksinya, apakah produksinya itu jauh dari najis, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mempunyai sertifikat halal, insya Allah kita akan lebih naik Mbak omsetnya, seperti itu. Ada kepercayaan tersendiri ketika orang mau beli, walaupun enak, tapi dia ngelihat sudah ada label halal, itu kayaknya lebih dia lebih tenang, lebih aman untuk mencicipinya. Pengaruhnya ternyata lebih besar juga ya, Mbak. Dan pada saat ini BPJPH pusat sudah sedang menggulirkan program fasilitasi halal gratis, Mbak. Jadi siapapun UMKM-nya di Batam ini yang mau mengurus sertifikat halal itu sekarang lebih dipermudah, Mbak. Ketimbang kita kalau dulu itu agak sulit gitu. Agak sulit ya. Kita dapat fasilitas itu kuotanya sedikit, tapi kalau sekarang dibuka kuota sebanyak-banyaknya. Dan itu gratis. Betul, gratis. Jadi hanya menyiapkan KTP dengan NIB, Mbak. Kalau sudah ada NIB, nanti tinggal buat di aplikasi akunnya, nah, nanti lebih mudah. Nanti boleh biasa ada pendamping halal di LPH atau apabila kesulitan boleh datang ke bagian Dimas di Kementerian Agama. Lebih baik datang langsung ke kantor ya, bisa dapat iya, bimbingan betul, ya. Lebih mudah nanti. Oke, nah ini juga sekaligus informasi juga nih untuk masyarakat pemirsa Batam TV ya. Betul, Mbak, karena banyak juga yang lagi setelah COVID itu masa peralihan tuh mulai gencar untuk usaha ini itu betul. gitu. Nah ini juga ternyata penting juga untuk masalah sertifikasi halal ya. Dan pemirsa ini informasi penting juga untuk Anda yang mau jadi pengusaha ya. Karena Oktober 2024 semua produk makanan dan minuman itu harus sudah bersertifikat halal. Itu penting. Betul. Harus ya. Harus wajib bersertifikat halal. Oke, jadi dari sekarang gitu Mbak Wasti, kalau mau seluruh UMKM mau mengurus, yuk uruslah sekarang gitu. Boleh dengan siapa saja, dengan LPH mana saja, bebas. Nah, asalkan nanti tetap ada pendampingan dari pendamping masing-masing, seperti itu. Tetap ada pendampingan ya. Betul. Oke, baik Mbak, ini tadi sudah menjelaskan begitu banyak apa juga terkait dengan salad, kemudian juga sudah berbagi informasi nih, betul. gimana caranya supaya bisa mendapatkan sertifikat halal. Nah ini boleh juga dong Mbak Ica bagi tips nih. Tips apa nih? Tips untuk bisa mendapatkan sertifikat halal, kemudian juga bisa mengembangkan usaha UMKM ini. Gitu. Oke. Kalau untuk tips yang pertama kita kalau punya produknya satu, seperti kalau saya nih produknya satu macam nih, produk salad gitu kan. Nah nanti kalau misalkan produk minuman itu udah lain lagi Mbak, satu sertifikat. Nanti minumannya ada berapa jenis, nah itulah yang nanti kita urus untuk sertifikat halalnya. Terus kalau cake atau kue snack basah itu beda lagi nanti. Iya, karena dia beda jenis seperti itu. Karena sekarang ini lebih mudah, dipermudah dan waktunya pun relatif tidak lama Mbak, ketimbang yang reguler. Iya, kalau yang reguler itu dia yang perusahaan-perusahaan besar, jadi masih tetap berbayar Mbak, belum bisa gratis. Belum kayak bisa catering, iya, kayak rumah makan, seperti itu belum bisa diberikan sertifikat halal gratis. Jadi masih bayar reguler, bayar ke negaranya masih 650.000 atau nanti dia ke LPH masing-masing. LPH-nya ada 3, yaitu LPPOM MUI, Sukovindo dengan surveyor. Itu boleh memilih salah satu, seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan sertifikat halal, nanti kita mau jualan atau sekarang ini rata-rata yang datang ke saya di mall-mall tuh suka ada juga ini Mbak, kayak
razia gitu ya. Razia Jadi iya, razia untuk makanan. Apakah dia sudah bersertifikat atau belum, seperti itu. Makanya berbondong-bondong datang untuk membuat sertifikat halal seperti itu. Jadi mudah-mudahan sebelum kita ayo kita sadarkan diri kita gitu kan, agar kita sebagai pelaku usaha mudah-mudahan dengan kita mensertifikatkan produk kita akan lebih berkah untuk dimakan oleh customer kita. Lebih dipercaya juga pastinya. Iya, Oke. Nah, ini ngomong-ngomong kita udah bincang panjang banget nih ya, tapi harganya belum disampaikan ke pemirsa. Ini yang paling penting banget nih. Pemirsa harus tahu berapa sih harga saladnya gitu. Ini yang ukuran 500 ml, saya jualnya 25.000 satu cupnya. Kalau untuk ukurannya yang 250 ml, saya jualnya 13.000. Kalau yang ukuran 200 ml, saya jualnya 10.000. 10.000. Ya, biasa kalau ibu-ibu dia ada untuk arisan, Mbak, pesannya atau untuk ulang tahun anak, dia biasanya yang porsi kecil-kecil seperti itu. Itu boleh juga sih, gimana pesanan aja bebas gitu. Kadang ada yang mau nanti disesuaikan dengan pesanan. Saya nggak mau dikapin deh, mau langsung aja gitu, mau dimakan. Dan yang paling penting, Mbak, kalau misalkan males beli saladnya ini, boleh Mbak beli mayonya. Oh, mayonya aja. Mayonya disimpan, insya Allah tahan mayonya selama berapa lama tuh? 1 minggu ya? Untuk yang pasti di kulkas nih simpannya. Simpan di kulkas. Jadi karena kan suka beda-beda selera nih. Pengennya buah-buahannya itu yang lain lagi, jadi dia tinggal ambil buah-buahannya, tinggal kasih mayo. Dikasih mayo, oke. Jadi nggak saladnya, mayonya juga bisa. Ya, jadi mayonya ada 2, mayo original dengan mayo strawberry. Mayo strawberry. Yang pasti tidak sampai pada angka 50 ya? Nggak sampai. Yang 10 sampai 25 aja nih udah bisa dapat saladnya. 500 ml itu 25.000. Oke, ini pesan online bisa juga ya, Mbak? Bisa, iya. Oke, bisa juga pemirsa. Nah, ini gimana caranya nih penjualan pemasaran selama ini gimana? Apakah melalui mulut ke mulut, media sosial atau seperti apa? Yang pasti yang pertama mulut ke mulut ya, Mbak. Apalagi dari kawan-kawan kantor tuh yang support pertama gitu, selain keluarga. Ya, jadi dari kawan-kawan kantor itu nanti dia ngasih tau lagi ke orang lain, wah itu ada salad enak gini-gini, nah seperti itu. Tapi kalau media sosial tetap saya gencarkan juga di media sosial. Oke, nah media sosial nih Mbak, boleh disebutin dong biar pemirsa tahu. Boleh di FB saya di Ica Bunfau, atau di IG saya di Bunfau. Bisa juga WA langsung ke saya gitu. Bisa di WA juga oleh. Oke, kalau misalkan menghubungi ke kontak personnya, boleh, iya. Boleh disebutin Mbak Ica? Oke, di WA saya di 085 22 11 98 614. Oke, 614. Boleh diulang lagi nih biar pemirsa catat dong. Bawa SIM mau order sebentar. Iya, kelihatan ya. Oke, di 085 22 11 98 614. Oke, nah itu sudah dicatat ya pemirsa, boleh dihubungi melalui kontak personnya ataupun bisa mengunjungi di Instagram dan juga Facebook yang sudah disebutin oleh Mbak Ica tadi. Terakhir Mbak Ica disampaikan harapannya untuk usaha salad dan juga lain-lainnya ke depannya seperti apa? Tentu harapan kita semua ketika kita mempunyai usaha itu lebih berkembang ya Mbak. Tapi selain kita lebih berkembang juga usaha kita tentunya lebih berkah untuk kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kedepannya salad Salto Bunfau ini nggak cuma dikenal di Batam saja, bisa dikenal di seluruh Kepri dan semua bisa mencicip juga saladnya. Dan mudah-mudahan kedepannya selain salad juga banyak yang produk-produk yang bisa, karena kita ini kan suka coba-coba dan mudah-mudahan bisa ada produk lain juga yang bisa kita keluarkan selain salad. Cuma mudah-mudahan kalau yang untuk salad Bunfau ini kedepannya kita bisa lebih maju lagi, khusus punya counter salad gitu. Khusus punya counter salad. Oke, itu harapannya dari Mbak Ica. Tentunya kita doakan pemirsa semoga saladnya berkah ya untuk semua yang menikmati, terutama untuk yang sudah jadi pelanggan tetap nih. Calon pelanggan tetap. Dicicip dulu. Dicicip pastinya dong. Nanti di balik layar ya kita cicip. Terima kasih banyak Mbak Ica sudah hadir di studio Batam TV dan
sudah berbagi informasi seputar salad pastinya ya, salad salto bunfau, dan yang pasti untuk pemirsa jangan lupa untuk diorder hari ini juga. Siap. Nah, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Sama-sama, Ica Mbak yang Esti. sudah berbagi, juga tadi sudah memberikan sedikit informasi ya terkait dengan sertifikat halal. Tentunya ini sangat penting juga untuk pemirsa Batam TV. Baiklah pemirsa Batam TV, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Bincang siang saya dan juga Mbak Ica hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Detak Kepri Siang pada hari ini 1 Juni 2023. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wasti Naid Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.